hati yang dimasuki cahaya dari Tuhan itu, maka hati tersebut menjadi lapang, menjadi terbuka. Sesungguhnya cahaya dari Tuhan itu apabila masuk ke dalam hati seseorang, maka luaslah hati seseorang itu dan lapanglah hati seseorang itu. Ada tandanya orang-orang yang berhati lapang itu. Ada tandanya orang-orang yang berhati diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tandanya, kata Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam anugerah, nikmat, baik nikmat zahir maupun nikmat yang batin. Salawat dan salam juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut-pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-94 daripada surah-surah Al-Quran, Suratus Syarhi Makiyatun wa ayatuha tsamanin, yaitu surat Asy-Syarah atau yang biasa kita sebut dengan Alam Nasrah. Diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Rasul? Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai macam nikmat-nikmat, sebagaimana dalam surat Az-Duha sebelumnya, dan dilanjutkan dengan surah yang ke-94 ini. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, hatimu, wahai Rasul? Para ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan itu ayat tadi, tausi'atus sadri bin nuril ilahi, diluaskannya, dilapangkannya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hati beliau bin nuril ilahi, dengan cahaya dari Tuhan. Hati yang dimasuki
cahaya dari Tuhan itu, maka hati tersebut menjadi lapang, menjadi terbuka. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innan nura idza dakhala sadra infasaha wa syarah." Sesungguhnya cahaya dari Tuhan itu apabila masuk ke dalam hati seseorang, maka luaslah hati seseorang itu dan lapanglah hati seseorang itu. Sahabat Rasulullah bertanya, "Faqila ya Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'rab?" Adakah yang demikian itu wahai Rasulullah tandanya? Bagaimana tandanya orang yang berhati lapang itu? Apa alamatnya orang-orang yang hatinya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah itu ada alamatnya wahai Rasulullah? Qala na'am. Jawab Nabi, ada. Ada tandanya orang-orang yang berhati lapang itu. Ada tandanya orang-orang yang berhati diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tandanya, kata Rasulullah, at-tajafi andaril ghurur. Yang kedua, wal inabatu ila daril khulud. Yang ketiga, wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil maut. Pertama tandanya orang yang hatinya itu bercahaya, at-tajafi anil ghurur, yaitu merenggang dari negeri tipu daya ini. Yang kedua, kembali kepada negeri akhirat yang kekal. Yang ketiga, bersiap untuk kematian sebelum datangnya itu kematian. Nah, tiga ini tandanya orang yang berhati lapang, orang yang punya hati diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Rasulullah menyebut at-tajafi anil ghurur, renggang daripada negeri tipu daya. Maksudnya renggang itu adalah bahwa dunia itu bukan merupakan perhatiannya yang utama. Dunia itu hanya dijadikannya sebagai bekal untuk hari kembali. Nah, itu yang dimaksud dengan renggang. Orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama, orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mengejar dunia, itu orang-orang yang merapat dengan dunia. Pikirannya dikatakan 90% pikiran dunia. Waktunya 90%, 60%, 70% untuk mengurusi dunia. Ini bukan renggang dari dunia, merapat dengan dunia. Nah, kalau orang yang renggang dengan dunia itu adalah bukan yang utama baginya. At-tajafi andaril ghurur, merenggang daripada negeri yang tipu daya. Kenapa dunia ini disebut dengan tipu daya? Dunia disebut dengan negeri tipu daya. Para ulama mengatakan antara lain, dunia ini disebut tipu daya. Bagaimanapun baiknya dunia ini kepada kita, bagaimanapun sayangnya dunia kepada kita, ujung-ujungnya dia akan meninggalkan kita. Nah, ini contoh tipu daya dunia. Kita dirangkulnya, kita didekatinya, kita diberinya, kita disayangnya, tapi ujungnya
dia akan meninggalkan kita. Akhirnya kita jadi sedih, akhirnya kita jadi menderita. Nah, itulah contoh bahwa dunia ini tipu daya. Para muhibbin rahimakumullah, pengertian merenggang daripada dunia itu bukan berarti kita menghilangkan pemikiran atau waktu untuk dunia sama sekali. Agama kita tidak melarang kita berurusan dunia. Agama bahkan mengatur bagaimana orang berusaha. Agama mengatur bagaimana orang bertani, beternak, berdagang, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa agama tidak melarang kita untuk mengurus dunia. Namun jangan sampai dalam hal mengurus dunia itu kita disebut orang yang rapat dengan dunia, orang yang akrab dengan dunia. Karena rapatnya kita dengan dunia, akrabnya kita dengan dunia, sehingga menyita banyak perhatian kita, menyita banyak waktu kita, itu menunjukkan hati kita sempit, hati kita tidak ada cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.